Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini pelajaran yang kedua setelah kita mengetahui dahsyatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan meneladani sifat sayang kepada makhluk. Kita diperintahkan agar meneladani sifat sayang kepada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan semuanya itu enggak ada yang buruk bagi Allah. Walaupun sekilas kelihatannya enggak baik, enggak enak. Tetapi ketika Allah telah menetapkan sesuatu, Allah sayang. Loh gimana katanya ada takdir yang enggak baik, Ustaz? Takdir ada yang baik, ada yang enggak baik. Yang enggak baik menurut siapa? Menurut kita. Menurut Allah semuanya baik. Contoh, Allah takdirkan miskin. Ya, ada di sini yang mau jadi orang miskin? Ada Bu? Angkat tangan Bu. Enggak ada kan? Tetapi itu bukan berarti Allah memberikan kesusahan, enggak. Ketika dia memahami dan Allah menetapkan sesuatu walaupun itu miskin, bisa jadi bentuk kasih sayang Allah, dikasih lewat miskin. Bukankah Rasul mengatakan di dalam hadisnya, yadkhulul jannata fuqara'ul mu'minina qoblal aghniyai bi 500 amin. Orang fakir dari orang-orang mukmin, orang-orang miskin dari orang-orang mukmin itu masuk surga duluan dari orang kaya, ya, dengan jarak 500 tahun. Bisa jadi ketika dikasih diuji dengan miskin, itu cara Allah memberikan kasih sayangnya. Jangan suudzon. Jangan mau masuk surga duluan Bu. Mau Bu? Mau jadi orang miskin? Oh diem. Kita semuanya tentunya pengen. Sehingga kasih sayang Allah itu enggak harus sesuatu yang kita senangi. Bisa jadi sesuatu yang awalnya itu tidak kita senangi, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai sakit pun, ya, sakit yang lama enggak sembuh-sembuh, ya, bisa jadi itu cara Allah memberikan kasih sayang. Jangan suudzon. Sudah berobat ke sana ke sini, uangnya enggak sedikit sudah habis, masih aja belum sembuh. Jangan suudzon. Bukankah Rasul mengingatkan ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, ya, yushaku syaukatun, yang terkena duri kecil yang masuk ke jari atau ke kaki yang kecil. Katanya orang susuban lah begitu, ya. Illa kaffarallahu min khotoyahum. Bisa jadi itu adalah sebagai cara Allah menggugurkan dosa. Jadi jangan suudzon. Sakit itu, ya, bisa jadi cara Allah memberikan kasih sayang. Dengan apa? Dengan digugurkan dosa. Ya. Kenapa? Karena bentuk kasih sayang Allah itu tidak melulu sesuatu yang kita senengin. Belum tentu. Karena semua, ya, Allah berikan kemudahan kasih sayangnya. Musibah juga sama, ya. Musibah juga apa? Sama, ya. Allah berikan kebaikan dan kasih sayangnya, sehingga kita meneladani sifat apa? Sifat sayang, ya. Sebagaimana kita melihat babnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meneladani sifat sayang dari apa yang kita pelajari, maka kita praktekkan. Maka kita apa? Praktekkan dalam kehidupan, sehingga kita belajar tentang kitab ini. Kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi,
mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad ini akan memberikan efek dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ditulis, bukan hanya sekedar dihafal, tetapi kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Sebelum ngaji kitab Al-Adabul Mufrad, pemarah, kemudian sudah ngaji kitab ini, bagaimana memprakteknya? Ya, mulai jadi penyabar, pemaaf, begitu. Ya, kita lah, ya, bukan jenengan doang, semuanya. Termasuk yang ngomong juga nih. Sebelum ngaji, ya, pelit. Setelah ngaji jadi apa? Dermawan, begitu. Ya, sebelum ngaji ya sering pasang wajahnya itu garang, ya gak mau senyum, dianggap giginya aurat, ya sudah ngaji mulai murah senyum, begitu ada praktek, artinya begitu. Sebelum ngaji galak, ya. Setelah sudah mulai ngaji, praktekkan bagaimana? Mulai santun. Ada efek, itulah ilmu. Ya. Sudah ngaji, mulai akhlaknya baik ke orang tua, ke anak, ke istri, ke suami, ya. Ke teman, ke tetangga, ke saudara. Praktek. Bukan ilmu ini bukan sekedar wawasan, tetapi memberikan tadi, meneladani sifat penyayang yang Allah turunkan tadi. Ya. Kemudian faedah yang ketiga adalah agar kita menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Setelah kita tahu kasih sayang Allah sangat luas, yang satu bagiannya sudah enggak terhitung. Maka kita diperintahkan agar menjalankan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintahkan untuk melakukan amalan perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami pengen dicintai istri, ya, bagaimana? Belikan yang disukai istri. Ini kan akan mendatangkan cintanya istri, kan begitu? Ya. Suami, ya, atau istri pengen dicintai suami, maka lakukan perbuatan yang mendatangkan caranya untuk suami agar cinta. Sebagaimana halnya kalau kita pengen mendapatkan kasih sayang Allah, mendatangkan banyak kasih sayang Allah, maka perbanyaklah perbuatan yang mendatangkan kasih sayangnya. Sebagaimana ketika kita pengen dicintai istri, maka kita memberikan apa yang disukai. Istri sukanya dibelikan misalnya roti bakar, misalnya belikan biar seneng. Nah kalau belikannya gorengan ya nggak pas, pengennya roti bakar kok. Sama juga suami, bagaimana biar istrinya itu apa? Ya, biar apa? Biar suami itu cinta ke istri, maka lakukan hal-hal yang mendatangkan kecintaan suami. Apa contohnya? Dandan untuk suami. Ya, bukan cuma mau kondangan doang, Bu. Ya, dandan untuk apa? Untuk suami. Begitu mendatangkan perbuatan yang mendatangkan kecintaan. Apalagi ketika kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, maka lakukan amalan perbuatan yang mendatangkan itu semuanya. Ya. Kemudian yang keempat, tadi Rasul menyebutkan dalam hadis ini, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in.
99-nya Allah simpan untuk orang mukmin. Khusus untuk orang mukmin di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Di dunia dan di akhirat nanti, apa di antaranya? Di antaranya bentuk kasih sayang Allah yang khusus untuk orang mukmin jauh lebih banyak, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Apa buktinya? Hidayah. Ini bentuk kasih sayang. Hidayah kita mengenal Islam. Betapa banyak manusia yang hari ini hidup, apakah semuanya beriman? Jawabannya tidak. Ya. Hari ini masih banyak orang yang menyembah berhala, masih banyak yang menyembah hewan, tidak sedikit yang menyembah manusia, jin, malaikat. Allah pilih orang-orang yang beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayang Allah yang dikhususkan untuk orang mukmin. Ya. Allah khususkan untuk orang-orang mukmin, diberikan hidayah. Banyak orang itu mendapatkan hidayatul Islam gak gampang. Ada yang melalui proses, ada yang harus dimusuhi, ada yang harus diusir dari rumah, ya. Ada yang diberi kemudahan, yang dari lahir malah sudah apa? Sudah orang tuanya muslim, makanya anaknya ikut agama orang tua. Ini nikmat, bentuk kasih sayang Allah. Ya. Khusus untuk orang mukmin, diberikan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan. Mau ngaji, datangnya jenengan ke sini, hadirnya untuk ke majelis ilmu, ini adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah. Di mana di luar masih banyak orang yang belum mengenal tentang agama nikmat ini, kasih sayang ini masih banyak yang belum tahu. Ya. Diberikan kemudahan melaksanakan ketaatan. Sholat masih bisa ya terjaga. Masih banyak orang yang sulit untuk melaksanakan apa? Sholat. Padahal rumahnya ya sebelah masjid ada. Mungkin 2-3 langkah nyampe masjid, tapi kayak ngangkat kakinya berat banget. Bukan karena sakit, ya. Setiap hari bisa ya, bisa lari-lari ya, muter-muter simpang 5 aja kuat. Ya. Tapi kadang ada orang yang sulit untuk melangkahkan kaki ke masjid. Jangan kita mengatakan, oh ini kan karena saya rajin. Enggak, ini bentuk kasih sayang Allah. Oh saya kan masih muda, masih banyak yang lebih muda. Ya. Maka ingat kasih sayang Allah ini apa? Ini khusus yang diberikan untuk orang-orang, khusus untuk orang-orang mukmin. Ya. Belum lagi nanti di hari kiamat Allah berikan balasan dengan surga. Bukan karena amal kita. Amal kita itu nggak bisa ditukar dengan surga. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan kita itu adalah bentuk perbuatan mendatangkan kasih sayang Allah, bukan amalan kita ditukar dengan surga. Amalan kita itu berapa sih pengen tukar dengan surga? Ibadah kita berapa lama pengen tukar dengan surga? Ya. Jangankan tukar dengan surga, amalan apa? Amalan kita tukar nih dengan 1 mata aja nggak dapat. Kemudian amalan kita, ibadah kita apakah sudah maksimal? Ya. Allah memberikan surga ini dengan rahmatnya karena mereka telah berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah. Ya. Bukan amalan kita ditukar dengan surga jamaah. Amalan-amalan kita untuk kita usaha mendatangkan kasih sayang Allah. Ya. Sholat kita, siapa yang menjamin khusyuk setiap kali sholat? Ada? Ya, bapak-bapak ada yang mengatakan ya sholatnya khusyuk setiap sholat? Nggak ada.
Kok mau tuker surga? Jauh. Ya. Ibu-ibu apakah apa? Ya, setiap sholat khusyuk? Belum tentu. Ibadah kita aja masih banyak kekurangan. Sholat kita itu masih seringkali mungkin masih banyak yang gak khusyuk. Tetapi Allah apa? Membalas dengan kebaikan. Baru takbir padahal sholatnya baru takbir Allahu Akbar. Ini susah banget, apa-apa mahal. Baru takbir udah mikirin apa mahal. Baru mau ruku Allahu Akbar. Gas ini pada kemana? Susah banget nyari gas nih. Baru mau ruku lagi, mau khusyuk. Ya baru takbir udah mikirin apa? Mikirin harga naik, gas nggak ada lagi mana? Ya. Sedekahnya apalagi kita? Ya. Masih banyak kekurangan, belum maksimal kita dalam ibadah. Itu saja Allah memberikan kasih sayangnya dengan surga. Ya, sedekahnya, ya, lihat kotak amal, lihat uang, ya kan? Itu sudah dibuka dompetnya, dilihat yang warna, ya kan? Ada warna merah, ada warna biru, ya, pilihnya yang mana? Nah, pilihnya yang warna abu-abu, ya, itu aja dicari yang kucel, yang dimasukin itu. Begini minta surga, mau tukar dengan surga. Ingat, surga ini rahmat yang Allah berikan bagi orang-orang yang berusaha, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Qur'annya masih jarang kita. Bahkan lebih banyak baca WA. Jujur aja, termasuk yang ngomong nih, ya kan? Ini jujur. Ya. Lebih banyak kita baca WA. Ya. Bayangkan kalau jenengan itu lebih, ya, membaca Qur'annya sebanyak jenengan buka WA. Banyak gak pahalanya? Banyak. Tapi kan sayangnya kita apa? Kita seringkali enggak demikian, masih banyak kekurangan ibadah kita. Ya, mau ngaji aja masih sempat buka-buka WA bales kok, ya kan? Ini jamaah, ya. Belum lagi zikirnya, jarang berzikir. Maka surga Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berusaha mentaati di dalam menjalankan apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sama. Rasul tahu sendiri ibadahnya. Salatnya enggak tanggung-tanggung jamaah. Kalau salat malam itu sudah apa? Lama. Ya, salat malam apa? Sama. Lamanya luar biasa. Ya. Sholat malamnya sampai kata istrinya, ini pengakuan istrinya, kata Ummu Salamah, ya, pengakuan dari istrinya Nabi, Rasul disebutkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalla, ya, tafattarat qadamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla hatta tafattarat qadamahu. Pernah dilihat kakinya itu sampai bengkak. Ada di sini yang kakinya bengkak. Ibu-ibu ada, Bu? Kenapa? Asam urat. Rasul itu bengkak bukan apa? Bukan kolesterol, bukan asam urat. Sholatnya yang panjang. Ya. Itu persaksian istrinya. Sedekahnya kayak apa, ya, nggak kira-kira kalau bersedekah. Kemarin kita sudah sebutkan, kalau ngasih orang yang mau masuk Islam kasih sekian ratus onta, yang itu sekian onta, ya. Itu saja Rasul mengatakan fa innahu la yudkhilul jannata ahadan amaluhu. Ketahuilah sesungguhnya amal kalian bukan yang memasukkan kalian surga. Artinya apa? Bukan ditukar dengan amalan kita.
Amal kita masih banyak kekurangan. Ya. Maka istrinya pun bertanya, wala anta ya Rasul, engkau juga demikian ya Rasul, padahal engkau ibadah sholatnya panjang. Kalau kita malah pengen yang pendek-pendek, betul? Ya, biasa kalau taraweh itu kan, orang carinya yang apa? Yang singkat. Ya, saya sudah diminta ada takmir masjid, minta Ustadz besok ngimamin ya Ustadz, minta tolong Ustadz jangan panjang-panjang, belum ngimamin itu. Ya. Itu Rasul sampai demikian, Rasul mengatakan wala ana, saya juga bukan karena amalnya, illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Ya, tetapi karena Allah memberikan kepadaku rahmatnya, kasih sayangnya. Lihat, itu Rasul aja demikian, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Maka bentuk kasih sayang Allah luar biasa jemaah. Ya. Belum lagi ampunan dosa. Berapa banyak kita melakukan dosa siang malam, pagi sore, sesuai dengan umur yang kita sekarang, berapa umur kita. Ya, dosa yang kita sudah berbuat sudah terlalu banyak. Tapi bentuk kasih sayang Allah apa? Allah tidak menutup pintu apa? Pintu ampunan. Coba bayangkan kalau kita itu bekerja, ya, kemudian kita sudah banyak melakukan kesalahan, padahal kalau dihitung kesalahannya itu cuma 5 kali, 10 kali dalam sebulan, enggak setahun, enggak. Melakukan kesalahan 10 kali dalam sebulan, mungkin besok setelah apa? Setelah menerima gaji langsung keluar apa? Surat SP. Surat apa? Surat pemecatan. Kenapa kok saya dipecat? Oh, kamu udah terlalu banyak kesalahan kamu. Terlalu banyak gimana? Dalam 1 bulan ini kamu sudah melakukan 10 kesalahan kamu. Bayangkan kalau seandainya Allah Allah seperti manusia di dalam memaafkan dosa, habis kita. Tetapi Allah sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah memberikan ampunan. Jangan merasa jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Ingat orang yang membunuh 100 nyawa? Kurang apa? 100 nyawa. Pertamanya 99 orang dia bunuh. Kemudian pengen tobat, nanya ke orang yang kelihatannya orang alim, ya, pakaiannya kayaknya apa? Pakaiannya kayak meyakinkan. Ditanya, Pak, saya mau tobat, Pak. Dosa apa kamu? Saya sudah bunuh orang. Berapa? 99, Pak. Banyak banget kamu bunuh orang. Enggak diterima kamu. Marah orang ini. Sekalian yang ngomong tadi digenepin jadi 100. Ya, digenepin. Makanya hati-hati kalau berfatwa. Ya. Akhirnya orang ini pun masih pengen mendapatkan ampunan, pengen diampuni, pengen tobat. Datang ke orang yang benar, diterima begitu. Ya, langsung diterima. Ya. Saya dulu pernah di lapas pengajian. Habis pengajian di lapas ada nabi yang nanya, Ustadz saya mau tobat Ustadz, saya langsung ingat hadis ini. Diterima Pak, begitu saya. Wow, kalau saya ngomong, ya dosa apa kamu? Wah, saya nggak bisa pulang. Ya, langsung diterima. Begitu, semangat. Ya, masalah nanti seperti apa, yang penting insya Allah diterima. Begitu. Ya. Allah memberi kasih sayangnya juga di dalam pengampunan dosa. Dosa kita sudah terlalu banyak, siang malam pagi sore, sudah bertahun-tahun lagi. Ya, itu kalau dibuat catatan, wah nggak muat itu buku. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, bahkan Rasul mengatakan, Lau ananus samai, bahkan seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit,
Setinggi langit dosa-dosa kalau ditumpuk setinggi langit. Ya, berapa kilo itu? Ke atas. Wah, udah nggak kehitung setinggi langit kok. Seandainya dosa-dosa kalian ditumpuk sampai setinggi langit, berapa kilo? Atau sebesar bumi, berapa ton bumi itu? Ada yang pernah ukur? Nggak ada ya. Ya, berat bumi itu. Ya. Tetapi ketika benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan mengampuni. Ini bentuk rahmat kasih sayang Allah. Ya. Belum lagi dalam syariat yang Allah perintahkan. Syariat yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada kita, nggak ada yang memberatkan. Allah berikan kasih sayang. Sholat 5 kali, kan wajibnya 5 kali. Ya, berapa menit sih orang sholat paling? Ya, coba bandingkan ketika pertama kali Allah perintahkan 50 kali, kuat jenengan? 50 kali loh. Wah, nggak kuat. 20 menit sekali jenengan sholat. Ya, nggak bisa kerja, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci baju jenengan. Ya, 20 menit sekali sholat. Allah berikan kasih sayangnya dikurangi sampai tinggal 5. Yang 5 aja masih banyak orang yang, ya semoga Allah beri hidayah. Ya, semuanya. Ya, masih ada orang yang belum mau sholat. Ya, setahun cuman 2 kali malah. Idul Fitri sama Idul Adha. Jumatan nanya, Mas sholat Jumat hari apa ya? Ya, saking jarang ke masjid mungkin. Ya. Kemudian apalagi puasa yang wajib 1 bulan, bulan Ramadan, dan cuma 1 bulan. Seandainya jenengan nggak puasa 11 bulan nggak apa-apa. Bayangkan kalau seandainya dibalik, puasanya yang wajib 11 bulan, 1 bulan libur, kuat jenengan? 11 bulan wajib, wah, jangankan mau 11 bulan, mau yang bulan Ramadan 1 bulan aja kayaknya lama amat nih Ramadan, padahal baru 3 hari, gimana mau 11 bulan? Nah, ringan Allah berikan kasih sayang. Apalagi zakat, yang diwajibkan zakat itu kan yang mampu, yang nggak mampu malah dapat zakat. Yang mampu pun yang mengeluarkan zakat, apa semua uangnya? Semua hartanya? Enggak, cuman yang dikeluarkan wajibnya 2,5%. Sisanya monggo buat jenengan. Coba kalau dibalik, 97,5 yang dikeluarkan untuk zakat, 2,5-nya yang buat sendiri. Mungkin orang nggak ada yang mau jadi orang kaya, jadi orang miskin aja dapat. Tapi Allah memberikan rahmatnya, sedikit yang dikeluarkan. Ya. Jadi syarat Allah pun apa? Penuh dengan kemudahan, keringanan. Ya. Tidak dipersulit. Orang yang bisa sholat berdiri, yang nggak bisa ya duduk, yang nggak bisa duduk ya berbaring. Semua diberikan keringanan. Ya. Belum lagi nanti syafaat pada hari kiamat. Syafaat yang ketika apa? Ketika itu manusia kesusahan, kesulitan di mahsyar, ya, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ada orang yang Allah keluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ada yang Allah ampuni dosa-dosanya, disegerakan masuk surga. Ada orang-orang yang, ya, dosa-dosanya dianggap banyak, ternyata Allah apa? Ya, ampuni dosa-dosanya banyak. Ya. Sehingga apa? Rahmat Allah yang 99 luar biasa jamaah untuk orang mukmin di dunia dan di hari kiamat nanti. Ya. Maka sungguh rugi. Sungguh apa? Rugi orang yang lebih memilih mengejar dunia, ya,
dan melepaskan kasih sayang Allah di akhirat. Sungguh rugi orang-orang yang apa? Yang lebih mengejar memilih apa? Memilih sesuatu yang dengan suatu tersebut dia melewatkan kasih sayang Allah di akhirat, padahal 99%-nya ya, karena penasaran, pengen apa? Pengen minum khamr ya, akhirnya dia di akhirat nggak dapat, padahal nikmatnya jauh ya. Nyobain, nyicipin ya, alhamdulillah saya nggak pernah nyicipin ya kan ya, rugi sedikit dia ya, dia rugi, lebih memilih sesuatu yang sedikit dibandingkan apa? Dengan kasih sayang Allah nanti di hari kiamat ya. Cuman karena pengen apa? Pengen melampiaskan syahwatnya ya, rela untuk apa? Ya, rela dia melupakan nikmat di akhirat dengan bidadari di surga, karena di dunia apa? Ya, berzina, naudzubillah ya. Karena cuman pengen kaya, melupakan kenikmatan ya, semua yang terbaik, yang termahal di akhirat, rela dia melewatkan itu ya, cuman karena pengen kaya di dunia, akhirnya mendolimi orang ya. Cuma karena pengen untungnya lebih besar, nekat melewatkan kebaikan di akhirat, yang kasih sayang Allah di akhirat 99% ya, akhirnya mengurangi timbangan ya. Sudah mengurangi timbangan, kalau beli pakainya uang palsu, wah udah duitnya uang palsu, kemudian timbangannya dikurangi, lupa melewatkan kenikmatan yang kekal, melupakan kasih sayang Allah yang kekal di surga ya. Lupa karena apa? Karena sedikit dari dunia yang Allah 1% turunkan itu. Karena yang 1% ini yang diturunkan untuk semua makhluknya, tetapi dilupakan. Melupakan yang 99%-nya yang Allah siapkan untuk orang-orang mukmin, baik di dunia ataupun nanti di hari kiamat, dan lebih lagi di hari kiamat. Sehingga mumpung kita masih diberikan kesempatan ya, maka hendaklah kita setelah mengetahui rahmat Allah itu sangat luas, dari 1%-nya itu sudah mencukupi semua makhluknya dari dulu sampai hari kiamat, maka jangan sampai kita rela menggadaikan, rela melewatkan tentang kasih sayang Allah yang terbesar nanti di hari kiamat, karena sedikit di dunia ini yang kita kejar. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-101. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.